Setelah beberapa minggu jadi misteri, akhirnya ketahuan juga guys. Penyebab kasus gagal ginjal akut pada 200 lebih anak di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kemarin Kementerian Kesehatan baru aja merilis bahwa penyebab penyakit tersebut diduga berasal dari kandungan etilen glikol pada obat batuk sirup untuk anak. Nah, dengan ini Kemenkes dengan tegas melarang peredaran dan penjualan obat batuk dan paracetamol berbentuk sirup. Ternyata ya, bahaya juga ya guys ya. Obat sirup itu AIDS, tapi buat kita-kita nih, anak-anak ataupun orang dewasa, ada yang lebih bahaya dari obat sirup loh guys, yaitu minuman kemasan berpemanis. Nah, kenapa lebih berbahaya? Simak sampai habis ya di The Happening. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya guys, biar kalian gak salah paham. Ditetapkannya etilen glikol sebagai penyebab fenomena gagal ginjal akut pada ratusan anak Indonesia itu masih sebatas dugaan. Nah, Kemenkes masih melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan adanya hubungan antara etilen glikol dengan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya, aku bacain sedikit nih ya kutipannya. Memang ditemukan ada senyawa toksik yang salah satunya itu adalah etilen glikol, tetapi belum dapat diambil kesimpulan hubungannya dengan gangguan ginjal akut, kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nada Tarmizi saat dihubungi kompas.com pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Lah, kalau belum bisa dipastikan hubungannya kenapa sudah diumumkan ya? Jadi ceritanya gini. Kebijakan Kemenkes itu merujuk pada kasus serupa di Gambia guys. Di negara yang terletak di Afrika Barat itu, ada sekitar 70 anak meninggal akibat gagal ginjal akut dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyebabnya adalah etilen glikol yang terkandung dalam obat batuk sirup buatan Maiden Pharmaceutical dari India. Nah, untungnya nih, obat batuk sirup produk India itu nggak terdaftar dan nggak beredar di Indonesia, guys. Tapi, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, bisa aja nih ya, etilen glikol itu ditemukan sebagai cemaran dalam zat pelarut tambahan pada obat sirup. Nah, makanya, untuk antisipasi, sekalian aja deh, pemerintah larang segala jenis obat sirup untuk sementara. Mantap juga ya memang pemerintah ya, jempol deh. Nah, jadi apa nih yang lebih berbahaya dari obat sirup seperti yang udah aku janjiin di awal tadi? Yaitu sirupnya guys. Iya, sirupnya. Nah, kok bisa ya? Gini. Coba kalian pikir guys, obat sirup yang jelas-jelas obat aja bahaya. Apalagi sirupnya, iya kan? Oke. Sekarang gini, agak serius nih guys ya. Kenapa sirup itu berbahaya? Sebenarnya bukan karena sirupnya guys, tapi karena kandungan gulanya. Nah, jadi sirup itu kalau dalam istilah formalnya disebut sebagai minuman berpemanis. Nah, kenapa aku berani ya bilang minuman berpemanis itu bahaya buat kesehatan? Karena minuman berpemanis itu kena cukai, guys. Loh, kok bisa? Apa sih sebenarnya hubungan cukai sama kesehatan? Jadi, dalam ilmu ekonomi itu ada yang disebut sebagai eksternalitas negatif. Nah, gampangnya gini. Sesuatu yang berbahaya atau merugikan masyarakat. Nah, bagi pemerintah, segala sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat atau mengandung eksternalitas negatif, maka akan dikenakan cukai. Contoh gampangnya adalah rokok. Nggak perlu dibahas ya, kalau rokok itu emang bahaya lah ya buat kesehatan, ya kan? Ya, begitu juga minuman berpemanis alias sirup.
bisa dipastikan berbahaya bagi kesehatan karena kena cukai. Nah, pemerintah di negara manapun pasti nggak sembarangan dong ya untuk menetapkan sesuatu jadi kena cukai. Pasti ada landasan akademik dan riset-riset di bidang kesehatannya. Mungkin kalian akan ada yang bantah ini. Loh, di Indonesia kan belum ada ya cukai untuk minuman berpenanis. Itu dulu guys. Sekarang atau tepatnya mulai tahun 2023 nanti, pemerintah dan DPR sudah sepakat nih untuk mengenakan cukai kepada minuman berpemanis dalam kemasan atau disingkat CMBK, yaitu cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Tunggu aja deh ya guys ya, mulai tahun depan, tahun 2023, sirup atau minuman-minuman manis yang biasa kalian beli di warung atau Indomaret, pasti harganya bakal pada naik nih. Emangnya seberapa bahaya sih gula yang terkandung dalam makanan dan minuman kita itu? Bahaya banget ya, karena gula itu ditengarai sebagai penyebab utama penyakit obesitas, diabetes, gagal ginjal, serangan jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan yang lebih membahayakan lagi nih guys, masyarakat sering gak sadar ya dengan bahaya gula. Karena seringkali kandungan gula itu disembunyikan dan diselundupkan pada produk-produk yang kesannya bagus untuk kesehatan. Nih contohnya ya. Masih ingat gak sih guys kalian dengan kasus susu kental manis beberapa waktu lalu yang sama BPOM dilarang pakai kata susu lagi? Nah, terang aja guys, kandungan gulanya kan jauh lebih banyak nih ya daripada kandungan susunya. Tapi oleh produsennya dijual sebagai produk susu. Kasian juga ya, susu yang gak berdosa ini dicatut dan dibawa-bawa namanya. Nah, sekarang PR kita itu harus lebih waspada dan lebih smart guys ketika memilih minuman-minuman di sekitar kita. Jangan-jangan masih banyak nih ya pencatutan nama lagi nih. Misalnya nih ya, minuman jus. Namanya jus kan harusnya dari buah-buahan ya. Pastinya bagus kan untuk kesehatan. Tapi harus dicek dulu guys. Emang benar kandungan sari buah-buahnya itu lebih banyak dari gulanya? Atau sebaliknya? Lebih banyak gulanya daripada kandungan buah-buahannya. Waspadalah. Kalau di luar negeri, kasus destigmatisasi gula ini juga bukan barang baru lagi guys. Misalnya nih ya, sekitar tahun 2016-an terungkap sebuah kasus di mana industri makanan dan minuman ketahuan membayar sejumlah penelitian di Harvard, kampus yang bergengsi banget nih ya di Amerika Serikat, untuk menutupi bukti-bukti terkait resiko kesehatan dalam gula di tahun 1960-an. Nah, jadi peneliti di Harvard ini diorder supaya menghilangkan hubungan antara gula dan penyakit jantung. Sebagai gantinya, para peneliti itu diorder supaya menyebut lemak dan kolesterol sebagai penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, cerita-cerita tentang lobby industri gula yang nilainya jutaan dolar per tahun ini sebenarnya banyak banget guys. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus deh ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Stay cool, stay curious, and follow the happening.